Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramai Kamaseka, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Ya, di sini saya akan melaksanakan pengambilan video yaitu tentang aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Ivi. Nanti kita akan melaksanakan pra-observasi untuk selanjutnya observasi dan yang terakhir pasca observasi. Untuk kegiatan pra-observasi ini bertujuan agar nantinya ketika melaksanakan observasi, Bu Ivi ketika proses pembelajaran bisa lebih siap lagi, lebih percaya diri karena sudah direncanakan di kegiatan pra-observasi Bu Ivi. Ya, mari kita langsung saja mulai kegiatan pra-observasinya. Ya, selamat pagi Bu Ivi. Selamat pagi Pak Rama. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Ivi, untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ivi. Eh, bisa langsung kita mulai saja ya. Pertanyaan pertama Bu Ivi, tentang terkait tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada saat pembelajaran nanti. Dalam modul ajar yang telah saya buat dan akan saya presentasikan dengan Pak Rama nanti ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan kembali tentang bentuk-bentuk norma yang ada di Indonesia. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis tentang berbagai bentuk norma sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang pelajar di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi pembelajaran tentang bentuk-bentuk norma ya pada aktivitas sehari-hari ya, entah itu di rumah, di sekolah, di masyarakat gitu nggih. Nggih. Terus kemudian area pengembangan apa yang ingin BIV capai nantinya pada peserta didik? Oke, area pengembangan dalam pembelajaran saya kali ini, yakni saya menginginkan keterampilan berbicara, kemampuan public speaking peserta didik dalam menyampaikan ide dan juga kreasinya. Selain itu, saya juga menginginkan peserta didik saya terampil dalam membuat sebuah kreasi atau hasil karya dalam mengungkapkan ide-ide penting yang ada dalam dirinya dalam sebuah karya yang bagus. Oke, jadi pengembangannya ke arah situ nggih BIV, kayak kepercayaan diri siswa, keterampilan mereka berkomunikasi, berbicara di depan publik gitu. Terus percaya diri mereka gitu aja BIV nggih. Kemudian yang ingin saya tanyakan BIV, model pembelajaran apa yang nantinya BIV gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan belajar ini yakni PBL Pak, Problem Based Learning Test. Jadi saya memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, beberapa permasalahan, kemudian peserta didik menganalisa dan menyimpulkan. Jadi yang digunakan berbasis masalah ya, model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Jadi nantinya di modul ajar nanti ada sintaknya nggih, sintak terkait PBL tadi nggih Bu Ivi. Baiklah. Selanjutnya Bu Ivi, strategi pembelajaran apa yang Bu Ivi gunakan? Jadi strategi pembelajaran yang saya gunakan yakni diferensiasi produk, pendekatan diferensiasi, tepatnya diferensiasi produk. Nanti sebelum memulai kegiatan belajar pada akhir materi, saya akan memberikan assessment diagnostik non kognitif. Kemudian pada awal pembelajaran materi norma ini saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik, kemudian menampilkan beberapa video pembelajaran dan juga menampilkan beberapa permasalahan terkait model PBL. Oh, jadi diferensiasinya ke produk aja nggih, Bu Ivi nggih. Apa ada lagi? Ada kontennya juga Pak. Jadi di bahan ajar itu saya sampaikan ada beberapa konten pembelajaran yang berbeda, dan dari pertanyaan di LKPD-nya pun yang LKPD kelompok ini saya desain berbeda. Jadi setiap peserta didik, setiap kelompok itu memiliki kesempatan berbicara dengan topik yang berbeda-beda. Oh, jadi konten sama produk nggih. Untuk produknya ini disesuaikan dengan apa, BV? Minatkah atau bakat mereka gitu? Berdasarkan minat bakat mereka. Jadi ketika di dalam asesmen awalnya itu tercantum beberapa kesukaan mereka, misalnya mereka suka menggunting, menempel, membuat kreasi baru, ataupun juga mengolah kata. Nanti saya kemas dalam pembagian kelompok itu Pak, minat bakatnya. Oh ya, jadi cukup menarik ya BV, berdasarkan diferensiasi produk. Jadi nanti yang dihasilkan tadi di akhir itu produknya berbeda-beda sesuai dengan bakat minat mereka nggih. Oke. Selanjutnya Bu Yvi,
Untuk penilaian di dalam kelasnya nanti gimana asesmennya? Asesmennya yakni ada 2 Pak, LKPD kelompok, nanti saya nilai berdasarkan hasil kreasinya itu dan juga berdasarkan konten pembelajaran dari jawaban mereka yang mereka tuangkan dalam LKPD kelompok. Kemudian saya juga mengadakan asesmen formatif individu untuk menilai atau mengevaluasi ketercapaian pembelajaran hari ini. Oh, jadi bentuk asesmen di akhirnya itu ada kelompok dan juga individu nggih. Nggih. Untuk yang terakhir ini Vivi. Untuk waktu pelaksanaan kira-kira kapan Vivi akan dilaksanakan? Boleh, insya Allah dilaksanakan pada hari Kamis besok Pak, tanggal 24. Oke, jadi pelaksananya hari Kamis nggih. Iya. Oke. Berarti Vivi mungkin itu saja yang saya tanyakan. Besok sampai ketemu lagi pada tanggal 24 ketika pelaksanaan pembelajaran. Nanti saya akan melihat proses pembelajaran yang Bu Vivi lakukan. Semoga lancar, semoga Bu Vivi juga lebih percaya diri ketika pembelajaran nanti. Oke. Terima kasih Bu Vivi nggih. Ya, baiklah, demikian wawancara saya atau bentuk pra observasi saya yang saya lakukan kepada rekan sejawat saya Bu Vivi. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya dengan Vivi akan melakukan observasi atau pengamatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Vivi. Kemarin kita berdua sudah ngobrol-ngobrol tentang pra-observasi, yaitu perencanaan atau pengembangan yang akan dilakukan Bu Vivi untuk pembelajaran hari ini. Oke, sudah siap Bu Vivi? Siap. Ya, nanti Bu Vivi silakan mengajar, nanti saya akan mengamati proses belajar Bu Vivi dari belakang. Oke, silakan. Mari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami belajar? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Nomor 1. Yes. Nomor 2. Oke. Nomor 3. Semangat. Nomor 4. Konsentrasi. Nomor 5. Siap belajar. Baik anak-anak, mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita tata niat dan hati serta pikirannya. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, Mas Sabir, bisa dipimpin berdoanya? Semuanya, sikap anak solih. Hak tangan diri baik hak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Anak-anak, untuk memupuk rasa kesatuan dan persatuan kita terhadap bangsa Indonesia dan untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda dan Pemudi. Untuk seluruhnya, anak-anak dimohon berdiri. Mulai. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia negeri. Selesai, anak-anak bisa duduk kembali. Baik anak-anak, siapa ya yang tidak masuk hari ini? Bila. Kenapa
Anak-anak, kita doakan semoga bila diberikan ketabahan, dan untuk Citra kita doakan semoga Citra cepat sembuh. Yuk, untuk memupuk semangat kita yel-yel kelas dulu ya. Siap? Mana semangatmu? Ini semangatku, Tuhan. Oke, kelas 5. Kami kelas 5 anak hebat. Sebelum melanjutkan kegiatan belajar, Bu Guru ingatkan lagi kesepakatan kelas kita bahwasanya saat belajar anak-anak tidak boleh Rame. Oke, pintar. Terus tidak boleh apa lagi? Main. Main sendiri apa Mas? Makan, gak boleh makan di kelas. Pintar, tidak boleh makan di kelas. Lalu bagaimana kalau ada temannya berpresentasi? Ada temannya bertanya. Bagaimana? Oke, pintar, good job. Iya. Nah, Bu Guru tanya dulu. Kemarin terakhir kita belajar pendidikan Pancasila tentang keteladanan sikap dari para pahlawan. Kemarin sudah belajar tentang Bung Tomo, teladan dari sosok Bung Tomo yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan rakyat Surabaya. Masih ingat pelajaran apa, sikap apa yang bisa kita tiru dari sosok Bung Tomo kemarin? Kerja keras, terus sekarang kita akan belajar tentang mengimplementasikan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru berikan pertanyaan sedikit aja. Ketika anak-anak berjalan, kemudian di halaman sekolah ada sampah yang berserakan, apa yang harus kita lakukan? Oke, pintar, diambil atau dipungut kemudian dibuang ke tempat sampah. Satu gambar lagi. Nah, dari gambar ini siapa yang mau membantu Bu Guru? Oke, Mbak Jenny, norma apa ini? Norma hukum. Dia melanggar atau menerapkan? Melanggar. Dia melakukan apa? Pencurian. Jadi kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh mengambil hak orang lain. Karena apa? Itu melanggar hukum. Tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi mencuri itu juga melanggar norma apa, Nana? Norma apa? Agama. Pintar sekali. Sekarang Bu Guru punya permainan. Yuk. Di sini Bu Guru punya panorama. Ada yang tahu? Panorama itu apa? Panorama. Kita di sini di dalam amplop-amplop ini ada sederetan kartun. Bu Guru mau membagi kelompok. Kita mau berkreasi ya. Sebentar. Anak kemarin di awal pembelajaran di pekan minggu kemarin ya, hari Sabtu ya, terakhir kita belajar pendidikan Pancasila tentang keteladanan. Bu Guru sudah memberikan kalian tentang asesmen awal untuk menelusuri bakatnya. Nah, dari hasil analisa Bu Guru ternyata anak-anak mempunyai minat yang banyak dalam berkreasi. Ada yang berminat membuat podcast, ada yang mau membuat marker 3 dimensi, ada yang mau membuat poster 3 dimensi, juga ada yang membuat pop-up. Nah, sekarang coba Bu Guru cross check ya, apakah anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Saya cek dulu dari kelompok podcasting. Oke, ada Mbak Alesa, ada Bila, Faruk, Ozil sama Reza. Sudah sesuai tempat duduknya? Sudah. Kemudian dari kelompok poster, mana kelompok poster? Oke, poster 3 dimensi. Ini ya Mbak ya, LKPD-nya. Kemudian dari kelompok makat mana? Oke, ini LKPD-nya. Ya, dia yang bantu nempel di ininya, di Facebooknya.
gaya presentasi norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma agama. Tadi Bu Guru sudah menganalisa hasil kerja kelompok kalian. Nah, sekarang Bu Guru pengen tahu kira-kira anak-anak sudah paham atau belum sih tentang penerapan norma dalam sehari-hari. Oke, Bu Guru punya beberapa soal, 5 soal di sini saya bagikan, kemudian anak-anak menjawab. Siap? Siap. Oke. Nah, biar tahu hasil anak-anak per individu sudah paham benar nggak setelah diimplementasikan. Ya, nomor 1 sampai 5 ya. Sampahnya jangan berserakan. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan belajar hari ini? Tentang norma tadi, apa yang bisa kita ambil manfaatnya, Nak? Oke, kata Naya Bu, manfaat yang bisa kita ambil tidak boleh melanggar norma. Terus apa lagi? Manfaat dari pembelajaran hari ini? Harus bersikap sopan, kata Mas Faro. Mematuhi norma dan apa aja selain norma yang harus dipatuhi? Oke, harus mematuhi setiap norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan serta norma hukum. Nah, bagaimana perasaannya hari ini, Nak? Senang? Senang. Oke. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran di pekan depan. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat dan juga berdoa setiap hari. Nah, sebelum pulang, belum ya waktunya istirahat. Sebelum kita istirahat, yuk kita berdoa dulu. Barangkali nanti ada yang lupa saat mau makan. Semuanya kita berdoa mau makan ya. Sikap anak salih. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham tentang implementasi norma hari ini? Sudah. Nah, alhamdulillah. Oke, yuk semuanya. Sikap anak salih. Kita akhiri belajar hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Sebelum istirahat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ramai Kamasega, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik. Di sini saya dan rekan saya Bu Yivi dan pengajar praktik saya Bu Sulis akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik lanjutan yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu kegiatan pra-observasi dan observasi. Selanjutnya hari ini menindaklanjuti dari kegiatan kemarin, yaitu kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan kegiatan rekan kerja saya, kegiatan proses pembelajaran yang telah dilakukan Bu Yivi untuk direfleksikan pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pasca observasi. Oke, untuk itu kita langsung saja melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya, assalamualaikum Bu Yivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Roman. Oke, Vivi, di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yaitu untuk menindaklanjuti kegiatan yang kemarin, observasi dan observasinya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Vivi terkait observasi yang saya lakukan kemarin di pembelajaran yang Vivi lakukan.
Kemudian juga ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga ke Vivi. Baik Vivi, kita langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Vivi setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Merasa senang dan apa ya, awalnya malu tapi saya rasa kelamaan ada cross check dari panjenengan juga, jadi saya merasa termotivasi untuk selalu melakukan terbaik. Oh gitu. Terus selanjutnya Vivi, bagaimana rasanya ya ketika kan berbeda nih pelaksanaan pembelajaran ketika melaksanakan sendiri dengan adanya observer atau supervisi yang melihat dengan mengajar atau mengamati mengajar kan berbeda pastinya nih. Kemudian apa yang Vivi rasakan dengan perbedaan ini? Adanya observasi, adanya supervisor dan adanya observer yang ada di sini. Ya, perasaan saya senang dan juga awalnya pasti sedikit canggung. Awalnya kan kelihatan apa kayak mungkin dipantau, tapi lama-kelamaan saya merasa enjoy. Kemudian ada istilahnya ada feedback dari Pak Rama, jadi saya merasa termotivasi. Misalnya sering-sering aja didamping biar kita semakin baik mengajar. Oh jadi ketika mengaji ada benar-benar itu lebih berusaha lebih maksimal lagi gitu. Oke, iya. Jadi lebih termotivasi untuk menampilkan lebih optimal gitu Iya, daripada mengajar sendiri tanpa ada yang mengamati atau mengobservasi gitu. Nah, kemudian selanjutnya Vivi bisa nggak menceritakan kembali bagaimana sih proses pembelajaran yang kemarin Vivi lakukan? Ya, dalam kegiatan pembelajaran yang bisa laksanakan kemarin terdapat 3 tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama peserta didik dapat menyebutkan kembali bentuk-bentuk norma yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua peserta didik mampu mengimplementasikan norma dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir peserta didik mampu menganalisa atau menganalisis sikap yang sesuai dengan kaidah norma yang berlaku dalam negara Republik Indonesia. Jadi ketika kemarin itu kemudian di awal saya memberikan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran PPL, di mana peserta didik saya berikan permasalahan terlebih dahulu untuk menarik mereka untuk bernalar kritis. Kemudian keterampilan yang saya ambil pada pembelajaran tersebut yaitu keterampilan sikap. Jadi saya ingin peserta didik itu mampu berpendapat, mampu berbicara di depan umum dengan rasa percaya diri dan juga penuh tanggung jawab. Ya Bibi, memang ketika saya melakukan observasi di proses pembelajaran kemarin di Panjenengan Kita Mengajar, memang kegiatan yang Bibi mengembangkan yang Bibi sampaikan ketika pra-observasi itu seperti mengembangkan tentang keterampilan berbicara mereka, motivasi percaya diri mereka. Itu memang saya lihat kemarin memang sudah muncul di catatan saya di Bibi, di mana peserta didik memang aktif berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian mereka ketika menampilkan hasil karyanya, bercerita tentang hasil karyanya juga terlihat lebih percaya diri. Saya rasa yang ingin Bibi kembangkan kemarin sudah muncul di catatan saya kemarin. Kemudian apakah ada hambatan nih yang terjadi selama proses pembelajaran kemarin yang Bibi rasakan kemarin? Kalau hambatan saya rasa tidak ada, Pak. Namun saya tuh merasa ada salah satu siltak yang mungkin saat identifikasi masalah. Kemarin itu kan saya dalam pembelajaran identifikasi permasalahan yang saya sampaikan ke anak-anak saya berikan sebuah gambar tentang seorang pencuri yang ditangkap oleh polisi. Tujuan pembelajaran saya itu kan anak-anak bisa menganalisa dari perbuatan ini yang tidak sesuai dengan kaidah norma apa saja seharusnya yang dilakukan bagaimana. Nah di situ saya memberikan contoh seseorang ditangkap polisi karena perbuatan mencurinya. Kemudian anak-anak saya minta menganalisa pelanggaran apa yang dia lakukan, termasuk dalam pelanggaran norma agama dan juga norma hukum serta norma kesopanan. Seharusnya saya kemarin ketika memberikan permasalahan itu saya mengangkat permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang biasanya peserta didik lakukan, seperti halnya mereka kan seringkali berbicara keras ketika ada bapak ibu guru menjelaskan, dan itu kan sudah tidak sesuai dengan kaidah norma. Kemudian kadang-kala mereka mohon maaf ya para duduknya kaki sambil diangkat di atas kursi, ataupun kadang-kala itu ketika tidak ada bapak ibu guru mereka seringkali duduk di atas meja. Seharusnya kemarin saya mengambil contoh yang seperti itu, pelanggaran yang biasanya mereka lakukan, dengan harapan selain belajar menganalisa mereka juga bisa meng-cross check kepribadian atau sikap mereka agar bisa lebih baik dari
yang saya tangkap di tadi hambatannya terkait tentang permasalahan yang diberikan Iya. pada saat identifikasi masalah gitu ya, yang disampaikan tadi tidak terkait dengan kehidupan pribadi sehari-hari gitu Iya, ya. mungkin terlalu jauh dari kehidupan mereka sih. Memang itu, ya saya rasa mereka mampu bisa menjawab. Namun alangkah lebih baiknya jika saya memberikan contoh yang sesuai dengan yang biasanya mereka lakukan. Iya. Oh, betul ya. Terus kira-kira nih kenapa Bu Ivi sampai tidak kepikiran untuk menyampaikan permasalahan yang ada di sekitar mereka? Kira-kira apa yang terjadi? Maksudnya kenapa itu bisa terjadi? Apa Bu Ivi nggak lupa atau gimana? Iya, saya mungkin sedikit lupa dan saya juga sering kali itu kan ya di pemberitaan itu kan banyak pencurian dan itu kebanyakan pelakunya itu kan anak-anak di bawah umur, jadi maksud hati terus biar sedikit lebih tinggi, ya lebih jauh mereka biar analisanya lebih baik kan. Tapi dalam hati oh ya mereka masih dalam ranah sekolah dasar, jadi seharusnya ya itu yang pelanggaran yang biasanya mereka lakukan itu yang dijadikan bahan untuk proses analisis permasalahan. Jadi walaupun pelanggaran kecil ketika kayak misalkan berbicara keras, mengangkat kaki itu walaupun itu pelanggaran kecil, tetapi itu relate dengan kehidupan sehari-hari sekolah. Seharusnya itu memang dimunculkan di kegiatan bahwa itu sebuah masalah yang bagaimana cara mencari solusinya gitu ya. Ya, istilahnya kita bisa menguatkan pendidikan karakter mereka. Bisa setuju dengan pendapat itu. Kemudian Bu Ivi, pertanyaan selanjutnya, nah kira-kira nih solusi apa yang bisa Ibu Ivi lakukan untuk mengurangi agar kayak kesalahan tadi atau hambatan tadi itu tidak muncul di pembelajaran selanjutnya? Dari kegiatan kemarin saya merasa bahwa saya sebagai seorang guru saya harus menyiapkan pembelajaran yang sebaik-baiknya, baik dalam sarana prasarana maupun dalam desain perencanaan pembelajaran, dan saya juga harus lebih sering melakukan diskusi dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan lembaga untuk perbaikan diri ataupun umpan balik dalam diri yang lebih baik. Jadi lebih sering melakukan kolaborasi dengan diskusi yang lain, dengan rekan sejawat terkait pembelajaran bagian yang menarik, bagaimana yang seharusnya dilakukan, mengambil pengalaman dari rekan sejawat itu di BIPI. Ini saya rasa itu solusi yang bagus di BIPI, yaitu memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah kita untuk memperdalam keilmuan kita. Selanjutnya Bu Ivi, yang mungkin yang terakhir ya yang ingin saya tanyakan, kira-kira nih kapan Ibu akan mulai untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Maksud saya kegiatan yang akan dilakukan seperti berdiskusi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat lebih sering lagi untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya gitu, agar tidak terjadi hambatan seperti itu lagi. Kapan mungkin mulai minggu depan Pak, jadi kan sekarang sudah di akhir materi, modul ajarnya masih sama dengan yang kemarin, jadi besok kan minggu depan itu kan sudah ganti materi dengan perencanaan yang lebih baru lagi. Jadi sebelum saya sampaikan ke anak-anak, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lainnya sebagai feedback atau perbaikan jika ada kekurangan dalam perencanaan yang sudah saya tulis. Jadi mulai minggu depan di akan melaksanakan tadi yang direncanakan tadi. Baik Bu Ivi, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Bu Ivi terkait kegiatan refleksi atau pasca observasi proses belajar yang Bu Ivi lakukan kemarin. Mungkin bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah, demikian adalah kegiatan proses pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan saya Bu Ivi, kemudian yang didampingi juga oleh pengajar praktik saya Bu Sulis dan Musik. Mungkin selanjutnya apakah ada yang mau disampaikan oleh Bu Sulis terkait hasil dari percakapan saya tadi dengan Bu Ivi? Terima kasih, mungkin saya dapat menyampaikan sedikit penguatan dari apa yang sudah dilakukan terkait pasca observasi dari Bu Ivi dan Pak Rama. Yang saya lihat tadi dan saya perhatikan, Pak Rama sudah melakukan supervisi akademik sesuai dengan alur coaching Pak ya. Jadi setelah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ivi kemarin yang sudah dengan observasi, sudah ada solusi dan kemudian ada tanggung jawab yang sudah
dilakukan oleh Bu Vivi, dan beliau juga akan kedepannya akan melaksanakan pembelajaran sehingga yang saya harapkan nanti juga pembelajaran yang dilakukan di pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik. Seperti itu yang Oke, terima kasih Bu Sulis atas masukan dan tanggapannya. sama Pak. Demikian kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Mungkin dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.